firman Tuhan berbunyi, demikian juga lidah walaupun suatu anggota tubuh yang kecil namun dapat mengerjakan perkara-perkara yang besar. Terima kasih, Miss. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yakobus 3 ayat 5 berbunyi, demikian juga lidah walaupun suatu anggota tubuh yang kecil namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Terima kasih, Miss. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo teman-teman. Ayat hafalan minggu ini Yakobus 3 ayat 5 berbunyi, demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dah. Shalom. Hai Miss Reva. Apa kabar anak-anak? Luar biasa. Pastinya luar biasa di hari Minggu ini ya. Bersama dengan Miss Reva dan Miss Dosma dalam ibadah online sekolah Minggu. Ada sukacita semua? Amin. Ada Miss Reva, ada. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita kembali lagi dalam ibadah online sekolah Minggu. Yang pastinya anak-anak di rumah sudah siap ya. Yes. Sebelum kita mulai, apa dulu nih Miss Dosman? Ada peraturannya Miss Reva. Sekolah Minggu. Iya, disimak ya anak-anak. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan peraturan sekolah minggu secara online. Mandi dan berpakaian yang rapi dan sopan. Siapkan Alkitab. Siapkan persembahan. Jika ada anak-anak yang sedang bermain, mainannya disimpan dulu ya. Jika ada anak-anak yang sedang makan, makanannya diselesaikan dulu dan bisa duduk yang sopan. Duduk yang tenang, kita akan mulai beribadah bersama. Anak-anak dapat ikut bernyanyi dan juga berdoa bersama. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Kita sudah dengar peraturan sekolah minggu. Sebelum memulai, sebelum kita bersukacita memuji Tuhan, kita mau apa dulu Miss Dosman? berdoa. Semuanya angkat tangan. Tutup mata, Miss Bibi. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Terima kasih. terima kasih. Kami anak-anakmu boleh ada lagi di pagi ini dalam kelas online sekolah minggu. Walaupun kami terpisah dari rumah masing-masing, tetap kami bersyukur, kami bersukacita. Kami percaya Tuhan Yesus menolong kami dalam ibadah online kami dari awal sampai dengan selesainya mau jadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua yang kami gunakan, baik internet, jaringan, maupun peralatan elektronik yang kami pakai. Tuhan menolong anak-anak dalam ibadah di pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yeay. Oke anak-anak, lihat di belakang Miss ada apa ya? Ada apa Miss Reva? Ada pelangi. Pelangi, iya. Pelangi itu ciptaannya siapa ya Miss Reva? Pelangi itu ciptaannya Tuhan. Tuhan menciptakan warna-warni ya Miss Dosman. Iya, warnanya cantik sekali. Cantik. Anak-anak lihat kan, lihat ya. Nah, pelangi itu adalah ciptaannya Tuhan. Sudah pasti adalah pekerjaan Tuhan untuk membuat dan menciptakan segala sesuatu. Sama Kita juga Miss Reva. Miss Reva, Miss Dosma dan oleh siapa tuh? anak-anak juga di rumah diciptakan oleh Tuhan. Tangannya Tuhan loh yang ciptakan loh. Jadi pastinya tangan kita dibuat
terbuat dan diciptakan kita untuk apa? Untuk melayani, untuk mengerjakan, melakukan yang sesuai memuliakan Tuhan. Berarti kita mau angkat lagu pujian. Menyanyikan pujian yang mengatakan Tanganku kerja buat Tuhan. Tuhan. Sama-sama dari rumah ya. Iya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Yeay. Kita kerja buat siapa? Tuhan. Buat Tuhan. Upah kita besar di mana? Surga. Kalau gitu, kalau misalnya upah kita besar di surga, berarti dalam segala sesuatu anggota tubuh kita ini kita gunakan untuk Tuhan, memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. bukan untuk yang lain. Ya. Jadi harus apa ya? Berhati-hati dalam menggunakan Semuanya, tangan, kaki, tangan, kaki, apalagi mulut. bahkan hati juga. dong. Iya, betul Miss Reva. Kita mau nyanyikan pujian yang mengatakan Hati-hati gunakan tanganmu. sama-sama. Ya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati. Yeay. Oke, baik anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan lagi, tapi sebelumnya Miss Dosma mau tanya, adakah anak-anak yang ikut BCN? BCN apa ya tuh Miss Reva?
BCN. Oh, ingat-ingat. BCN itu Bible Camp Nasional 2021, Miss Dosma. Jadi, kegiatan itu dibuat oleh Bapak Pendeta Stephen Tong untuk semua anak-anak sekolah minggu. Yang ada di dunia nih Miss Eva. Jadi bukan hanya Indonesia, anak-anak di negara lain juga pada ikutan loh. Jadi bukan nasional tapi sebenarnya itu global ya, karena banyak anak sekolah minggu yang ikut. Terus kegiatannya itu secara online, jadi enak dong. Kita bahkan yang dari Merauke juga ada anak-anak sekolah minggu, teman-teman kita yang ikutan selama 4 hari, dari hari Senin sampai hari Kamis kemarin ya, minggu kemarin itu. Jadi anak-anak semua bersemangat loh. Nah, waktu kegiatan itu Miss Dosma ada satu lagu yang diajarkan oleh Bapak Pendeta Stephen. Wow, apa tuh Miss Reva? Nah, lagunya adalah Ku Cinta Gereja Tuhan. Sekarang kita mau Iya, nyanyi oke. sama-sama. Baik, anak-anak kita sama-sama ya nyanyi ya. Lagunya judulnya Ku Cinta Gereja Tuhan. Tuhan mendirikan gereja dalam dunia atas batu karang kokoh abadi, dengan Roh Kudus dan dengan darahnya bangsa-bangsa bersatu di dalamnya. Hidup dalam suci, hidup dalam kasih, gereja beriman pada Tuhannya. Ku patuh firman-Nya, ku kabar Injil-Nya, ku cinta gereja Tuhan selamanya. Tuhan mendirikan gereja dalam dunia atas batu karang kokoh abadi, dengan Roh Kudus dan dengan darahnya bangsa-bangsa bersatu di dalamnya. Hidup dalam suci, hidup dalam kasih, gereja beriman pada Tuhannya. Ku patuh firman-Nya, ku kabar Injil-Nya, ku cinta gereja Tuhan selamanya. Hidup dalam suci, hidup dalam kasih, gereja beriman pada Tuhannya. Ku patuh firman-Nya, ku kabar Injil-Nya, ku cinta gereja Tuhan selamanya. Baik anak-anak, tadi lagu pujian mengatakan ku patuh akan firman-Nya, Ku kabar Injilnya. ku cinta gereja Janji Tuhan. Nah, kita akan mendengarkan Firman Tuhan. pagi ini. Sebelumnya kita nyanyikan pujian ini Sekali lagi ya. Tuhan mendirikan gereja dalam dunia atas batu karang kokoh abadi, dengan Roh Kudus dan dengan darahnya bangsa-bangsa bersatu
Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau membaca Alkitab. Tuhan berkati kami. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak semua. Tadi kita sudah berdoa. Sekarang saatnya kita mau belajar firman Tuhan. Nah, anak-anak, kalau tadi Miss Reva dan Miss Dosma kasih tunjuk pelangi, tuh Miss Yerlis juga punya pelanginya juga. Oh, gambarnya indah sekali. Ada warna-warni yang indah sekali. Ya, anak-anak masih ingatkah pelangi itu apa? Pelangi itu adalah tanda perjanjian Tuhan antara Allah dan Nuh. Ya, nah anak-anak semuanya indah sekali ya. Lalu kemudian coba anak-anak lihat ini. Wah, ada banyak binatang di sana. Mereka menikmati udara yang segar. Wah, alam yang indah. Semuanya menikmati. Tapi pertanyaannya, anak-anak, ada pelangi, ada binatang tadi, ada alam yang indah. Itu kira-kira siapa yang buat ya? Siapa yang menciptakan laut? Siapa yang menciptakan ikan? Siapa yang menciptakan ikan, binatang-binatang? Siapa yang menciptakan semuanya itu? Dan saya sendiri atau kita semua, siapa yang menciptakan kita? Mungkin muncul dengan tiba-tiba. Benarkah? Oh, tentu tidak. Jawabannya adalah Allah yang menciptakannya. Pelangi yang indah, binatang-binatang, alam yang indah, Allah yang menciptakannya. Mari kita baca sama-sama. Dengan tangannya Allah menciptakan langit dan bumi. Sekali lagi ya. Dengan tangannya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Nah, mari semuanya buka Alkitabnya. Kita mau baca Alkitab sama-sama. Dalam Yesaya pasal 48 ayat 12 sampai 13 dan juga Kisah Para Rasul 7 ayat 50. Nah, anak-anak, buka Alkitabnya lalu dengarkan Miss Yerlis mau baca untuk kita semua. Yesaya pasal 48 ayat 12 sampai 13. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu. Akulah yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku yang membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Nah, selanjutnya Kisah Para Rasul 7 ayat 50. Langit dan tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya?
firman Tuhan berkata dalam Alkitab, kita sudah dengarkan tadi bahwa bagaimana dengan berfirman dan juga dengan menggunakan tangannya sendiri, Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya, termasuk saya dan anak-anak semua, adalah ciptaan Allah. Wah, anak-anak, bumi tempat tinggal kita ini sangat baik, sangat indah. Lalu, pernahkah anak-anak berpikir, siapa sih yang mengerjakannya? Siapa sih yang menciptakan langit dan bumi ini? Apakah semuanya muncul dengan tiba-tiba atau muncul dengan sendirinya? Pernahkah anak-anak berpikir seperti itu? Nah, hari ini kita menemukan jawaban dari pertanyaan itu. Bahwa dengan tangannya Allah menciptakan langit dan bumi. Dengan dia berfirman, Allah yang berkuasa itu berfirman, jadilah pagi, jadilah petang, jadilah siang, jadilah malam. Allah yang menciptakan semuanya. Jadilah cakrawala, jadi semuanya. Allah yang menciptakan semuanya. Jadi anak-anak, tidak ada ya yang muncul secara tiba-tiba semuanya. Tidak ada. Semuanya diciptakan oleh Allah. Nah, yang menciptakan alam semesta ini dan yang membuat alam semesta ini menjadi sangat baik dan sangat indah, itu tadi tidak lain adalah Allah sendiri. Dia menciptakan dan dia merancangkan dengan sangat indah. Ingat anak-anak bahwa Allah yang berinisiatif terlebih dahulu. Allah menciptakannya dengan inisiatif Allah sendiri, bukan mengikuti keinginan kita manusia. Allah yang telah terlebih dahulu membuat semuanya, memulai semuanya, dan membuat alam semesta ini. Ya, anak-anak, ingat tadi firman Tuhan bilang apa? Dia yang terdahulu, yang terkemudian. Berarti Allah sendiri yang punya inisiatif. Dia yang punya otoritas. Karena dia Allah yang berkuasa. Ya. Nah, dalam Yesaya 48 ayat 13 dikatakan, pada waktu Allah berfirman kepada umat Israel untuk menyatakan Allah sebagai yang pertama dan yang akhir. Allah berkata, tanganku juga yang meletakkan dasar bumi dan tangan kananku yang membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Jadi firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa di muka bumi ini tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semuanya dikerjakan oleh Allah. Nah, anak-anak semuanya, dengan tangannya Allah sendiri meletakkan dasar bumi itu. Allah menciptakan alam semesta dan bahkan langit yang nampak begitu indah yang kita saksikan, bulan dan matahari, semuanya Allah yang menciptakannya. Bukan hanya di Yesaya saja tadi dikatakan. Ya, bukan hanya di kitab Yesaya tadi dikatakan bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini dengan tangannya. Dalam perjanjian baru tadi kita juga baca, dalam kisah para rasul tadi, bahwa Allah dengan tegas menyatakan dirinya. Ia berkata bahwa bukankah dengan tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Nah, anak-anak, tangan Allah begitu berkuasa. Dalam ayat-ayat yang kita baca, itu menegaskan bahwa dengan tangannya Allah lah
yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini. Bumi, lautan, binatang, matahari, bulan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan semua ciptaan yang lainnya itu dikerjakan oleh Allah sendiri dengan tangannya. Tidak ada campur tangan manusia. Nah, anak-anak, kalau kita sudah dengar, kalau kita sudah melihat segala sesuatunya itu diciptakan oleh Allah, dan hari ini kita sudah dengarkan firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa semua yang kita bisa lihat, yang kita bisa nikmati itu adalah ciptaan Allah. Apakah kita sudah bersyukur dengan apa yang Allah lakukan? Apakah anak-anak sudah bersyukur? Ingat, haruslah kita bersyukur kepada Allah karena Allah begitu mengasihi kita. Ya, bukan hanya ciptaannya, ya, tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui siapa yang datang? Melalui Yesus Kristus. Dia mau datang kepada dunia yang sudah rusak karena dosa, ya, yang sudah kotor karena dosa. Allah datang melalui Yesus Kristus untuk melakukan apa? Untuk menebus manusia dari segala dosa. Artinya, keselamatan kita pun dikerjakan oleh Allah sendiri. Keselamatan kita pun dikerjakan oleh tangan Allah sendiri. Nah, anak-anak, kedatangan Tuhan Yesus ini menjadi bukti bahwa Allah begitu mengasihi kita manusia ciptaannya. Dan Allah juga memelihara segala ciptaannya. Karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi ciptaannya, maka kita, saya dan anak-anak semuanya sebagai anak-anak Allah, ciptaan Allah, haruslah dapat mengucap syukur atas apa yang telah dilakukan Allah kepada kita. Lalu, bagaimana caranya saya mengucap syukur? Bagaimana caranya kita mengucap syukur? Coba anak-anak lihat salah satu cara. Coba lihat gambar tangan-tangan ini. Dan di sana ada gambar bumi. Tuhan sudah merancangkan alam semesta ini dan membentuk alam ini dengan sangat baik. Maka saya dan anak-anak semua dan kita semua harus menjaga alam semesta ini dengan baik. Tidak boleh merusaknya. Nah, ya, kita juga perlu menjaga alam semesta ini sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Satu contoh yang paling sederhana adalah tidak membuang sampah sembarang tempat, supaya alam ini tidak rusak, tidak mengotori alam sekitar kita. Ya, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita mengucap syukur atas apa yang Allah sudah lakukan bagi kita, ya, bagi bumi ini, ya, menjaganya dengan sangat baik. Nah, anak-anak, apalagi yang kita harus lakukan? Mengucap syukur kepada Allah atas tubuh kita yang Allah telah ciptakan, ya. Karena kita sadar bahwa tubuh kita diciptakan oleh Allah sendiri. Dengan tangannya Allah menciptakan saya. Maka saya harus memuliakan Allah dan mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu termasuk saya. Nah, anak-anak, ingat bahwa semua yang Allah ciptakan itu sungguh amat baik.
Firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Ya, Kejadian 1 ayat 31a. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ingat anak-anak, tadi Miss Shirley bilang apa yang pertama? Bahwa semua yang ada di muka bumi ini tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Yang kedua adalah bahwa segala sesuatunya diciptakan dengan tangan Allah sendiri. Allah yang berfirman, maka semuanya jadi. Yang ketiga tadi apa? Saya adalah ciptaan Allah. Maka saya patut mengucap syukur atas apa yang Allah sudah lakukan dalam hidup saya. Termasuk dosa saya, Allah lah yang menebusnya. Keselamatan saya, Allah sendiri yang mengerjakannya. Tidak ada andil kita. Tidak ada usaha kita supaya kita bisa selamat. Semuanya dikerjakan oleh Allah di atas kayu salib. Melalui siapa? Yesus Kristus. Nah, anak-anak, sekali lagi, Miss Shirley mau ajak anak-anak untuk mengingat firman Tuhan ini. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ini firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong kami untuk sungguh-sungguh melakukan firman-Mu. Hari ini kami mengerti, kami sungguh sadar bahwa hanya Allah sendiri yang menciptakan bumi ini dan segala isinya, termasuk kami sebagai manusia. Karena itu kami bertanggung jawab memeliharanya, menjaganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, tadi kita sudah mendengarkan Firman Tuhan. Siapa? Miss Shirley, Anak-anak thank you. ingat ya, untuk selalu menggunakan tangannya untuk memuliakan Nama Tuhan, melakukan yang terbaik. Ya, untuk Tuhan. Sekarang kita akan memberikan Persembahan anak-anak terbaik. Dengan cara yang ada dua cara ya. Iya. Yang pertama Memberi di lewat papa dengan Mama, amplop, ya. Lewat papa dengan mama. Yang kedua Kedua, dengan cara apa, Miss Dosma? transfer yang ada di bawah sini ya anak-anak. Di akhir daripada nominalnya tambahkan angka 3 Iya. untuk memudahkan petugas keuangan gereja mengelola dana sekolah minggu. Iya. Ya, sekarang kita akan menyanyi lagu pujian yang mengatakan Aku Mau Jadi Anak Bijak, bersama-sama dengan GPCC Worship Kids. Siapa mau jadi anak bijak? Saya mau, Miss Reva. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak,
kasih. Kita akan berdoa, mengucap syukur sekaligus doa penutup yang akan dibawakan oleh Miss Dosma. Oke, baik anak-anak, ayo sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh bersama-sama sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau sudah menciptakan tangan kami, tubuh kami, supaya kami bisa melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk melakukannya yang terbaik untuk Tuhan, dan kami mau menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini juga Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama untuk Kota Merauke, supaya kami taat dalam kondisi sekarang COVID-19. Kami mau menjaga kesehatan kami mau menjaga jarak, kami mau mentaati protokol kesehatan. Tuhan Yesus, bantu kami untuk bisa menaati yang ada Tuhan, supaya kami bisa terbebas dari COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah yang rencananya akan tatap muka di bulan Juli nanti. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami, anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami bisa menjaga kesehatan kami, supaya kami bisa hidup sehat, hidup dengar-dengaran apa yang dikatakan papa mama, opa oma yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah kami sudah selesai, tapi minggu depan kami juga mau ibadah kembali. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kami dimanapun kami berada, dimanapun kami melangkah. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Miss Dosma. Terima kasih Miss Eva. Terasa kita sudah di penghujung acara ibadah kita. Ya. Anak-anak ingat untuk selalu menjaga kesehatan. Yes, betul Miss Eva. Selalu menggunakan masker, menjaga jarak. Begini. Ya, jangan lupa cuci tangan. Iya. Terus kurangi kalau memang tidak penting-penting untuk keluar rumah. Stay at home ya. Tetap patuh dengan apa dan mama. Dan lagi Miss Reva harus makan makanan yang bergizi. Jangan lupa makan bergizi, minum air putih. Yes, juga betul. banyak, ya. Kurangin makan snack ya. Itu tuh, awas tuh. Oke. Oke. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Iya. Ibadah sekolah minggu Yeay. kita. Jangan Selamat lupa hari Minggu. Ayat hafalannya juga. Oh iya betul. Sip. anak-anak. Oke. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. See you.